Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Tolong hamba Tuhan bantu membacakan kebenaran firman Tuhan. Wahyu pasal yang ketiga 14 sampai dengan 22. ayat yang ke-22 yang berperikop kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, Amin. inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Amin. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Amin. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, Amin. supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Karena itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan dudukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Ini satu gambaran kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah kita hari ini adalah kesetiaan membawa kemenangan. Kesetiaan membawa kemenangan. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengikuti pembacaan kita pagi hari ini, kita Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai yang ke-22 ini menggambarkan jemaat yang ada di Laodikia. Tapi keuntungan daripada kita sebagai orang yang percaya ada satu jaminan kekal, bahwa setiap orang yang memegang kebenaran firman Tuhan ini akan diberikan satu kekuatan baru daripada Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari permulaan ciptaan Allah. Jadi ini dikatakan saksi yang setia dan benar. Siapakah saksi yang setia dan benar? Itulah Yesus Kristus yang jalan saat ini yang kita memperingati, jalan Via Dolorosa. Dialah saksi yang benar, yang setia, menunjukkan jalan yang lurus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Laodikia, dia saksi yang benar, dia saksi yang setia untuk meluruskan jemaat yang ada di Laodikia di zaman dahulu. Dan saat ini kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau panas,
Aku akan memuntahkan engkau dan mulutku. Ini saudaraku yang kekasih, diperingatkan kepada jemaat yang ada di Laodikia. Karena dia tidak dingin, tidak panas, maka Tuhan akan katakan dia akan memuntahkan bagaimana saudaraku yang kekasih. Percaya kepada Tuhan, namun tidak melakukan akan kebenaran firman Tuhan dengan tidak sungguh-sungguh. Dia tidak dingin atau panas. Tapi dikatakan di ayat yang ke-17 di sini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Karena jemaat yang ada di Laodikia ini membanggakan diri. Saudaraku yang kekasih, apa yang ada pada mereka, segala kekayaan mereka di zaman lampau mereka akui. Mereka sudah bangga dengan segala keadaan mereka. Mereka pikir bahwa ini satu jaminan dalam kehidupan mereka setiap hari. Apapun yang ada di dunia ini, segala-galanya hanya sementara. 969 tahun semuanya hanya sementara. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, jemaat Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Keadaan resesi ekonomi memang terjadi, tidak bisa dipungkiri. Tapi kita jalani pekerjaan kita masing-masing. Kita tidak lihat ke kiri dan ke kanan, tapi kita menghadapi pekerjaan apa yang kita harus kerjakan, apa yang kita harus lakukan. Kita harus beribadah, kita harus berdoa, kita rajin setia kepada Tuhan. Tuhan tidak minta apa-apa. Memang kalau orang punya ada, orang berikan untuk pelayanan Tuhan, orang lain untuk pelayanan, orang lain untuk kebutuhan kita masing-masing. Tapi hal semuanya itu bergantung pada kehidupan kita yang kita jalani setiap hari. Keras mati dengan sakit penyakit jantung. Jadi itu saudara punya kasih. Orang semua mau kerja keras, tapi satu hal orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Jadi saudara punya kasih dalam Tuhan. Kasus Pertamina, kasus bertambah di mana perusahaan-perusahaan besar puncak dengan adanya presiden baru, korupsi harus diberantas. Yang mau menjadi kaya, kalau Tuhan tunjuk berkat, caranya Tuhan. Berkat itu dari mana? Itu caranya Tuhan. Yang penting bukan tolong korupsi, pekerjaan yang tolong lakukan, tolong kerjakan. Tapi kalau itu berkat itu datang, itu adalah anugerah Tuhan untuk mendatangkan berkat dalam setiap kehidupan kita. Asal jangan seperti yang terjadi di perusahaan besar ini. Di satu hal, bagi orang-orang percaya, semuanya itu hanya sementara. Sementara saja. Perlu orang-orang yang percaya, setia, percaya kepada Tuhan, lakukan itu firman Tuhan.